Astagfirullahaladzim. Kalian berdua apa-apaan sih? Lari-lari gitu? Ada hantu noni Belanda, Ham. Hantunya gentayangan di sekitar sini, Ham. Kalian salah lihat kali, bukan hantu. Ham, beneran, Ham. Ini nggak bohongan, gua ngeliat beneran ya. Hantuna kakina terdapak bumi. Hah, iya. Terbang. Hantu. Maaf, ini kenapa mereka? Enggak tahu, mungkin mereka kecapean. Coba ini. Ada aja. Hantu gentayangan. Bul. Lari, sorry. Bul, Dot. Sadar. Dia itu bukan hantu, dia manusia, lihat kakinya. Napak. Ya, saya Hillary, bukan hantu. Apa tadi? Gentayangan. Ya, bukan itu. Saya dari Amerika. Kenapa? Bul napak, Dot. Asli, Bul. Terus Ya, itu saya yang tadi duduk di pohon di sana ambil foto. ya Allah, kamu di atas tadi foto-foto. Iya. Kita ngap-ngapan, situ enak ketawa-tawa. Astagfirullah. Benar, saya mahasiswa yang datang ke Indonesia untuk studi tradisi tentang penguburan jenazah di negeri ini. Dan kamu namanya siapa? Nama saya Ilham dan pekerjaan saya sebagai pengubur di daerah sini. Dan itu kedua teman saya namanya Jambo dan juga Odot. Kebetulan sekali, saya datang ke sini melakukan penelitian dan butuh narasumber seperti Ilham. Aduh, Nenggelis. Kalau cuma nyari urusan kubur mengubur, Mang Odot teh jagona. Betul? Ngomong aja lo mangkok mie ayam. Bukan dukung. Udah lanjutin. Siapa namanya? Hillary. Hillary. Kebetulan hari ini ada proses pemakaman di sini dan mungkin kamu bisa meliputnya. Mau? Wow, mau. Dan itu tuh jenazahnya udah datang, gerombolannya. Wow. Dari mana kamu, Syarif? Duh, Bu, Syarif capek, Bu. Dari mana, Kek? Nggak usah banyak tanya deh, Bu. Barang-barang itu kamu mencuri? Sembarangan mencuri. Ini Syarif beli sendiri, Bu. Belinya di mall. Nih. Nih, Bu, bonnya. Tuh. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Untuk beli semua itu? Banyak nanya ya, Ibu. Syarif, motor itu motor siapa? Apa lagi sih, Bu? Pakai nanya lagi ya, motor Syarif lah, Bu. Masa motor orang? Kenapa, keren ya? Bu, udah mendingan sekarang Ibu jagain motor Syarif jangan sampai hilang ya. Syarif. Tapi kamu harus jelasin dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Apa lagi sih, Bu? Kenapa Syarif harus jelasin sih? Tapi kamu gak mencuri kan, Nak? Bu, Syarif kan udah bilang, Syarif beli sendiri nggak pakai mencuri. Itu Syarif beli dan jual tanah, Bu. Jual tanah? Iya,
Ibu mau tahu tanah apa, Bu? Hah? Tanah wakaf. Tanah wakaf. Iya. Puas kan Ibu? Kamu nggak berhak menjual tanah wakaf itu, Nak. Kenapa nggak berhak, Bu? Itu hak Sarif, itu tanah Sarif. Mau Sarif jual kek? Enggak kek? Ya Allah, Nak. Itu ada makam kakek kamu. Ada makam ayah kamu, Nak. Teganya kamu, Nak. Bu, Ibu tenang aja, nggak usah khawatir, Bu. Lagian makam bapak sama kakek udah jadi tanah. Sekalian Sarif ratain pakai bulldozer. Harusnya Ibu terima kasih sama Sarif. Tega sekali kamu, Nak. Makam kakek kamu sama bapak kamu gusur. Apa? Ibu bilang Sarif tega? Tega, Bu. Apa Ibu mau sekalian? Ini rumah Sarif jual, terus Ibu jadi gembel. Iya, mau. Ya Allah. Bu, dengar ya Bu ya. Jangan ganggu Sarif. Sekarang Sarif mau nyobain baju-baju baru Sarif. Ngerti Bu? Wah. Tapi ini, kenapa tubuh jenazah ini dimiringkan ke satu arah? Jadi jenazah ini dimiringkan ke arah kiblat. Sama seperti orang yang masih hidup itu melakukan sholat. Oh, arah kiblat? Iya. Maksudnya apa, Ham? Jadi gini, arah kiblat itu patokan bagi semua umat muslim untuk menjalankan yang namanya sholat. I see, oke. Next. Oh, nah ini. Kenapa wajahnya harus menempel ke tanah? Biar jenazah itu mencium ke tanah. Jadi ibaratnya dari tanah balik ke tanah. Nah, foto yang ini. Kenapa harus apa ini namanya? Oh, nge-DJ. Bohong, diajanin. Iya, azani. diazani. Oh, kenapa harus diazani? Jadi kenapa harus diazankan? Kalau dalam Islam itu ada tata caranya. Orang yang mau meninggalkan dunia itu harus diazankan. Sama seperti bayi yang baru lahir, dia harus langsung diazankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan duduk, Carmila. Carmila ganggu ya bang? Oh enggak, duduk. Nggak usah bang, nggak apa-apa. Carmila cuma mau ngingetin besok pagi kita jadi ya berangkat pagi-pagi. Oh iya, insya Allah besok pagi saya siap. Ya udah bang, kalau gitu Carmila pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gadis itu siapa? Wajahnya cantik sekali. Teman. Pacarnya? Iya, calon bini. Kamu cocok sekali sama gadis itu. Cocok. Cocok. Encang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila. Jam berapa nih? Lihat nggak? Jam 11 malam lebih. Tadi mama teleponin kamu terus kamu nggak angkat. Berarti kamu dari rumahnya Ilham. Bener kan? Maaf Ma, tadi handphone Mila mati jadinya nggak bisa angkat telepon. Berarti bener kamu di rumahnya Ilham? Iya Ma, tadi mampir sebentar ke rumah Bang Ilham. Tapi bentar aja kok, lamanya itu di masjid. Tadi ada rapat buat lomba qosidahan tingkat nasional. Mila, mama nggak suka deh. Kan nggak baik dong seorang perempuan nyamperin ke rumah laki-laki, nggak pantas. Bukan gitu Ma, jadi gini, Mila tuh udah janji sama Bang Ilham. Mila mau nganterin Bang Ilham ke tempat kursusnya teman Mila, si Erni. Mama tahu kan Erni? Udahlah. Kamu nih ya, banyak banget alasannya. Mama heran sama kamu. Apa sih yang dilihat dari laki-laki? Laki-laki kayak dia tuh apa yang kamu lihat tuh apa? Hah? Dia cuma orang miskin. Ampun Mila, gak ada laki-laki lain. Mila kan cuma ngebantuin Bang Ilham doang, Ma. Aduh ngapain sih mesti ngebantuin? Suruh orang lain aja yang ngebantuin, gak usah kamu. Pokoknya mama gak mau punya calon mantu penggali kubur. Kerjaan apa itu? Pokoknya mama gak redo, titik.
Udah sana tidur. Sana ke atas. Punya anak satu perempuan, tambeng banget sih. Heran, kenapa harus Ilham? Ilham. Harus tanya nih. Jangan-jangan akalan dia lagi. Halo? Halo, selamat malam. Erni, ini Tante Nina, mamanya Carmila. Ya ampun, Tante Nina. Apa kabar, Tante? Baik, baik. Oh ya, Erni, Tante dengar usaha pendidikan kamu mulai maju ya katanya. Iya, Tante. Alhamdulillah banget, Tante. Sekarang sih tempat kursus aku udah lumayan dikenal orang. Oh, alhamdulillah, baguslah kalau begitu Erni. Oh ya, Erni, Tante mau tanya, apa benar besok Mila akan bawa temennya ke tempat kamu? Benar nggak? Oh, itu. Iya, Tante. Temennya Carmila. Siapa ya namanya? Aku lupa. Ilham. Iya namanya Ilham. Emangnya kenapa, Tante? Kamu tahu nggak dia itu siapa? Carmila sih cuman bilang temennya, Tante. Erni, Tante kasih tahu ya, dia itu bukan teman yang baik. Oh ya? Dia itu penjahat loh, bener deh, dia pernah nusuk orang. Ih, dia itu juga mantan anak geng motor. Kamu tahu kan geng motor sekarang tuh pada serem-serem. Ih, nggak banget deh, berandalan. Bener, orangnya tidak pendidikan. Mendingan, aduh kamu pikir-pikir dulu deh. Yang bener, Tante. Bener, makanya Tante kasih tahu kamu. Masa sih Tante bohong? Serem juga ya, Tante. Coba deh Erni, kamu bayangkan. Kalau tiba-tiba dia ngamuk, di kelas tuh ngamuk, kamu ditusuk. Karena dia gak terima, kamu marah-marah sama dia. Terus anak didik kamu semuanya juga pada ketakutan. Terus gimana? Akhirnya sepi deh tempat kamu, bener nggak? Jelek dong reputasi kamu gara-gara kamu menerima si Ilham itu. Aduh, gimana dong, Tante? Apa yang harus aku perbuat nih, Tan? Menurut Tante, lebih baik kamu tolak aja. Bener nggak nih? Apa kata pepatah? Lebih baik mencegah daripada diobati. Bener kan? Iya sih, Tante, bener juga ya. Ya udah deh, Tante. Ntar coba aku bilang sama Carmila. Tan, makasih banget ya. Tante udah kasih informasi tentang Ilham sama Erni. Tenang aja Erni, kamu kan sudah Tante anggap sebagai anak Tante sendiri. Jadi udah seharusnya Tante ngasih tahu ke kamu. Erni udah dulu ya, Tante ngantuk mau istirahat. Iya ya, Tante. Sekali lagi makasih ya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shh, berarti bener. Pagi Mila. Kamu ngapain di sini? Oh, aku. Mama yang suruh Rian datang ke sini. Pagi Tante. Mila, mulai sekarang kamu pergi kemanapun yang antar adalah Rian. Mau perginya jelas atau tidak jelas harus Rian yang nganterin kamu. Loh, kok gitu sih? Kan Mila bisa pergi sendiri, ngapain coba Rian ikut? Terserah, kamu mau pilih diantar sama Rian atau kamu lebih memilih di rumah aja nggak boleh pergi kemana-mana. Ayo. Loh, kok cemberut gitu sih? Enggak, biasa aja. Kamu kurang suka ya aku antar pakai mobil ini? Maksud kamu? Ya kalau kamu kurang suka aku antar pakai mobil ini, mulai besok aku antar pakai mobilku aja. Oh, yang mahal itu iya? Yang punya bapak kamu itu kan? Tapi kan udah dikasih ke aku. Gak usah. Pakai mobil ini aja. Ya udah kalau gitu. Itu semuanya, jangan sampai kelewat. Bapak, ibu-ibu yang matok-matokin makam. Iya, pakai nanya lagi kamu. Syarif, Mok, semuanya Mok. stop. Ini apa lagi?
Stop nggak stop? Lanjut udah. Kamu tuh ngapain sih? Hah? Matok-matokin makam kayak gini? Pakai nanya lagi. Ya buat dijual lah. Kalian denger ya semuanya ya. Tanah ini akan segera saya ratakan dan saya jual. Gak bisa begitu, ini tanah wakaf. Udah, diem. Biar saya yang ngomong. Kamu ngerti gak sih? Tanah ini tuh tanah wakaf. Dan ayah kamu itu udah nyerahin ke kita ya. Ke warga semua kalau buat makam. Ngerti gak sih? Diam! Kalian gak punya malu apa? Kalian dapat tanah gratisan dari ayah saya, bapak saya. Jadi ini hak saya. Mau saya jual kek? Syarif, ini itu tanah wakaf. Bukan tanah warisan. Kalaupun mau lo jual, itu harus ada gantinya. Ngerti nggak? Iya nggak sih bapak-bapak, ibu-ibu? Diam kalian semua. Kalian benar-benar gak punya malu ya. Saya sudah bilang, kalian ini dapat tanah gratisan. Enggak. Kami semua masih mau tetap bertahan di sini. Betul. Iya nggak? Diam! Bikin emosi ya. Usir! Usir! Syarif, kamu! Lagi pantek. Bapak-bapak, ibu-ibu gimana sih, Pak? Hah? Awas ya! Syarif! Udah pulang kalian.